جميع مشايخنا ومشي مشايخنا وسلسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخ مربط الله شيخ ولأصولهم وفروعهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا تلامذتنا وتلميذاتنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. Senantiasa marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Kita syukuri, mudah-mudahan nikmat ini ditambah oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maghrib, sama-sama mengharapkan ridha Allah. InsyaAllah kita masih melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, karena hadisnya belum selesai dibacakan ya, baru separuh hadis. Kita lanjutkan pembacaan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Kemudian yang berkaitan dengan ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui sebagai kita orang Islam. Jadi ada namanya iman, ada namanya Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang iman itu sudah pasti Islam. Islam dengan iman ini satu kata, dua kata yang hampir mirip maknanya, tapi ada perbedaan. Orang iman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu orang iman. Maka kita perlu mengetahui ya, hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbirni anil ihsan. Jadi tamu yang datang, malaikat yang datang menyerupai manusia
itu datang kepada Nabi bertanya mengenai ihsan. Apa itu ihsan? Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Qul, berkata Nabi, ang ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, kalau engkau ibadah kepada Allah, engkau solat, engkau zikir, tidak mampu menghadirkan perasaan seolah-olah engkau dilihat Allah, fa illam takun tarah fa innahu yarah, maka hadirkanlah dalam hatimu perasaan bahwasanya Allah melihatmu. Ini perasaan yang mesti harus ada di setiap hati orang beriman ketika beribadah. Perasaan merasa melihat Allah. Atau kalau tidak mampu menghadirkan perasaan melihat Allah, hadirkanlah perasaan seolah-olah engkau dilihat Allah. Nah, kalau melihat Allah mungkin agak berat, ya. Memerlukan tingkatan iman yang lebih kuat. Tapi kalau perasaan merasa dilihat Allah, nah ini agak lebih mudah. Ini penting kita hadirkan dalam setiap ibadah, supaya ibadah kita berkualitas, supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah, supaya ibadah kita nilainya tinggi. Hadirkan perasaan dalam setiap ibadah kita melihat Allah. Contohnya solat. Solat ini kalau kita merasa melihat Allah, insya Allah kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih semangat. Atau kalau tidak mampu merasa melihat Allah, hadirkanlah dalam hati perasaan dilihat oleh Allah. Karena salah satu sifatnya Allah adalah maha melihat. Melihatnya Allah itu tidak seperti melihatnya manusia. Kalau manusia melihat terbatas, 1 kilo bisa melihat, 2 kilo udah kemang-kemang. Ya, bukan kape kemang-kemang, penglihatan dah kemang-kemang. Saya salah dengar. Itu penglihatan manusia. Umur muda jelas, umur udah 50 udah mulai, ya. Kabur-kabur sikit. Umur 60, 70 udah uyuh melihat. Itu penglihatan manusia. Melihat yang besar jelas, melihat yang kecil uyuh. Nah, itu penglihatan manusia terbatas. Tapi kalau penglihatan Allah tidak terbatas. Allah melihat semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Nah, ini penglihatan Allah. Melihat bersamaan, ya, satu pekerjaan di Ketapang, bisa melihat sekaligus orang di Pontianak, bisa melihat sekaligus orang di Jakarta, bisa melihat orang yang di rumah, di luar rumah, di lapangan sekaligus. Nah, itu penglihatan Allah. Ini perasaan yang mesti harus kita hadirkan dalam setiap ibadah, merasa dilihat Allah. Kalau kita sudah hadir perasaan merasa dilihat Allah, maka akan mudah untuk ikhlas. Ini penting. Baik itu bukan hanya dalam solat, baik dalam solat, baik dalam puasa, baik dalam zikir, baik dalam baca Quran, baik dalam apapun aktivitas yang berkenaan dengan ibadah atau aktivitas kita sehari-hari, hadirkan perasaan kita dilihat Allah. Dan memang sebenarnya kita ini dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Cuman kita, ya, tidak merasa kadang-kadang. Kenapa orang bisa maksiat? Kenapa orang bisa mengerjakan yang haram? Kenapa orang bisa tak ikhlas? Salah satu sebabnya merasa tidak dilihat oleh Allah. Tak ketahuan Allah mah benda ni. Sikit-sikit haram barang hamba. Kalau kita merasa dilihat Allah,
Kira-kira kalau Allah merasa dilihat oleh Allah, Allah Maha melihat, bisa tak kita bertapuk? Tak bisa. Maka ada kisah ya, di satu pondok ada seorang kiai, dia bilang, seorang ulama, dia bilang kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ini ada ayam, setiap kalian besok bawa ayam masing-masing. Dan kalau dah kumpul, nanti saya kasih tahu tugasnya. Maka semua murid-muridnya bawa ayam. Kemudian bawa besok. Maka dikasih tahu, wahai murid-muridku, kalian sembelih ayam yang dipegang tu di tempat di mana tidak ketahuan oleh Allah. Di mana tidak ketahuan oleh Allah. Maka sekok menyekok bertapuk. Sekok menyekok, ada yang bertapuk di selak lemari, ada yang bertapuk di bawah kolong, ada yang bertapuk di belakang rumah. Ada satu orang, dia tak bergerak, ya. Dia tak bergerak, tetap berdiri di depan si gurunya. Maka ditanya oleh gurunya, wahai murid, kenapa engkau tak pergi? Ya. Maka dia berkata, wahai guru, bagaimana aku bisa pergi untuk mencari tempat yang tidak diketahui oleh Allah, sedangkan semua tempat itu diketahui oleh Allah. Tak ada yang sama bagi Allah, tak ada yang tersembunyi bagi Allah, tidak ada yang bertapuk bagi Allah. Jangankan yang tampak-tampak, yang dalam hati kita yang terbesit pun Allah tahu. Ini perasaan ihsan namanya, merasa melihat Allah. Fa illam takun taro, kalau tidak ada uyuh menghadirkan perasaan melihat Allah, hadirkanlah perasaan bahwasanya kita dilihat oleh Allah dalam setiap keadaan. Kira-kira kalau kita ini dilihat oleh Allah, ya, ibarat kata setiap gerakan kita terpantau CCTV. Di CCTV terus. Kira-kira kita berhati nak maksiat. Yang mantau isteri kita, usah Allah, isteri kita ya. Ya dah.